Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan mengalahkan keabadian Feng Tuo, dan pada saat berikutnya, Permaisuri terkejut saat Xiaoyan mengatakan tentang Taisu yang akan menginvasi dunia sensi. Lalu Yuan menceritakan tentang semangat dunia kepada Xiaoyan. Dunia kedua. Setelah mendengarkan kata-kata Yuan, Xiaoyan ingat bahwa ketika dia memasuki alam Suanyin, dia melihat wajah yang sangat mirip dengan wajahnya. Mungkinkah yang dikatakan Yuan? Xiaoyan sedikit mengernyit, merasa aneh dengan apa yang dikatakan oleh Permaisuri. Maka tebakanku seharusnya benar. Dan ada satu hal yang perlu kamu ketahui, bahkan jika kamu menerobos ke keabadian di alam Suanyin ini. Namun, jika kamu tidak memiliki keabadian di sensi, kamu tidak akan memiliki keabadian setelah kembali ke sensi. Bahkan, kamu tidak akan bisa kembali ke alam sensi. Permaisuri menjelaskan perlahan. Setiap dunia adalah sama. Jumlah keabadian akan terbatas yang disebabkan sumber daya terbatas atau dunia yang membatasi jumlah orang kuat. Jadi, jika ingin menerobos keabadian, seseorang harus mendapatkan persetujuan dunia atau membunuh seorang keabadian untuk menggantikannya. Tetapi mereka yang ingin menerobos ke keabadian semuanya adalah petarung yang kuat. Betapa sulitnya membunuh makhluk dengan kekuatan keabadian. Inilah mengapa darah abadi Feng Tuo diambil oleh Xiaoyan. Namun hal itu juga menyebabkan Feng Tuo mengikuti Xiaoyan setelah kekalahannya. Karena dia tahu bahwa begitu Xiaoyan mengambil darah abadinya, jika dia ingin menerobos ke keabadian lagi, dia harus membunuh makhluk abadi dengan kekuatan dewa pertarungan sebelum dia bisa menggantikannya lagi. Tetapi jarak antara pertarungan dewa petarung dengan keabadian memiliki celah yang sangat besar. Feng Tuo dapat menembus ke keabadian secara kebetulan dan dia mendapatkan warisan abadi. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk menembus ke keabadian. Dan itu hanya 1000 tahun sejak dia menerobos dari dewa petarung menuju ke keabadian. Tetapi kekuatannya telah jatuh ke tangan dewa petarung. Bagi Feng Tuo, ini adalah pukulan fatal. Xiaoyan dan Permaisuri berbicara dan tertawa. Pada saat ini, dia hanya bisa mengikuti di belakang dan menunggu Xiaoyan mengembalikan darah abadinya. Aku tidak khawatir tentang ini. Menurut apa yang dikatakan Permaisuri, bagaimana aku harus pergi ke dunia ini? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Dia tidak mempertanyakan kebenaran dari apa yang dikatakan Permaisuri, karena dari apa yang dilihatnya, sosok yang identik adalah bukti yang cukup. Dan Permaisuri sepertinya tidak punya alasan untuk menipunya. Alam Suanyin tempatmu berada sekarang adalah sub dunia sensi. Dunia ini ada karena sensi. Jika sensi mati, itu juga akan ikut musnah. Permaisuri mengangkat kepalanya, matanya yang indah menatap Xiaoyan dengan serius. Seperti segera setelah kata-kata ini keluar, Xiaoyan langsung mengerti mengapa Permaisuri ingin memberikan semangat dunia kepada yang mulia, terlepas dari mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saat dia melindungi yang mulia Susang dan Sensi, Permaisuri juga melindungi dunia yang ingin dia lindungi. Xiaoyan memandang Permaisuri dengan kaget. Xiaoyan tidak pernah membayangkan bahwa alam Suanyin sebenarnya adalah sub dunia dari dunia Sensi. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki konsep yang akurat tentang ini, dia pada dasarnya mengerti bagaimana hal itu. Apakah Permaisuri tahu di mana diriku yang lain di alam Suanyin ini? Xiaoyan menatap Permaisuri dan bertanya. Setelah mendengar kata-kata itu,
Permaisuri perlahan menoleh untuk melihat Feng Tuo di belakangnya dan Xiaoyan mengikuti pandangannya. Sementara itu, Feng Tuo yang ditatap oleh keduanya merasa sangat tidak nyaman. Kamu bisa bertanya kepadanya tentang ini. Dia seharusnya tahu. Permaisuri berkata. Feng Tuo yang ada di belakangnya tidak sengaja menguping semua percakapan antara keduanya. Ayo bicara. Xiaoyan memandang Feng Tuo. Dua kata sederhana itu segera membuat kepala Feng Tuo tertutup garis-garis hitam dan keringat dingin yang besar keluar dari dahinya. Aku mohon permaisuri dan tuan untuk menjelaskan dengan jelas. Aku benar-benar tidak mengerti. Feng Tuo tersenyum kecut. Oh, begitu. Dengan kata lain, kamu menguping pembicaraan kami barusan. Ini rahasia. Kamu tidak boleh membocorkannya. Xiaoyan menatap Feng Tuo dengan dingin dan ada niat membunuh di matanya. Apa? Aku tidak mendengar apa-apa. Bagaimana mungkin aku punya nyali untuk menguping pembicaraan kalian berdua? Ekspresi Feng Tuo berubah ketika dia mendengar kata-kata itu dan dia melambaikan tangannya dengan ketakutan. Apa kekuatan master istana dari istana dewa pemburumu? Tanya Xiaoyan. Tuan istana, bukannya aku ingin menipumu, tapi aku memang tidak tahu kekuatan tuan istana. Feng Tuo tersenyum kecut lagi. Dan Xiaoyan mengerutkan kening, tampak tidak senang. Pertanyaan terakhir. Jika kamu masih tidak bisa menjawabnya, kamu tidak perlu menjawabnya. Xiaoyan berkata dengan dingin dan Feng Tuo segera berkeringat dingin. Bagaimana aku terlihat mirip dengan tuan istanamu? Tanya Xiaoyan. Feng Tuo tertegun lagi ketika mendengar pertanyaan itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertanyaan Xiaoyan bisa begitu aneh. Ini, izinkan aku mengingat. Feng Tuo meremas dagunya, banyak pikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah orang di depannya ini adalah anak haram dari tuan istana? Atau tuan istana adalah anak haramnya? Semakin dia memikirkannya, semakin Feng Tuo tidak tahu arti pertanyaan Xiaoyan. Tetapi dia tidak pernah dengan sengaja mengingat penampilan tuan istana. Feng Tuo segera mencari di cincinnya sendiri. Setelah mencarinya dengan cukup lama, aku ingat bahwa itu seharusnya potret tuan masih ada di istana. Feng Tuo bergumam dan Xiaoyan semakin mengerutkan keningnya. Tiba-tiba, dia melihat kilatan cahaya masuk ke tangan Feng Tuo dan gulungan gambar muncul di tangannya. Ada cahaya terang di mata Feng Tuo. Kemudian, Feng Tuo perlahan membuka gulungan bergambar. Setelah membuka gulungan gambar itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan dan menempatkan gulungan gambar dan Xiaoyan pada garis horizontal yang sama. Dia langsung menciut dan terkejut. Mungkinkah tebakanku benar? Siapa yang ayah? Siapa yang putra? Aku tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka persis sama, kecuali gaya rambut dan pakaian. Feng Tuo dengan cermat melihat fitur wajah keduanya. Tidak ada perbedaan antara tuannya dan Xiaoyan. Ini tuan. Feng Tuo terlihat bodoh, tetapi dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa dalam situasi ini dia tidak boleh berbicara omong kosong. Dengan hati-hati, Feng Tuo menyerahkan gulungan gambar ke Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengambil gulungan gambar, permaisuri juga memalingkan wajahnya dengan rasa ingin tahu, melihat potret pada gulungan gambar dan menatap Xiaoyan lagi dengan matanya yang indah. Ini benar-benar persis sama. Permaisuri tersenyum kaget dan Xiaoyan juga terkejut. Selain penampilannya, potret pada gulungan yang dilihat Xiaoyan persis sama dengan sosok yang dilihatnya saat memasuki alam Suanyin. Ini sangat mirip.
Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Adapun Feng Tuo, dia benar-benar terpana. Dia belum pernah melihat dua orang yang terlihat sangat mirip. Ketika dia dengan hati-hati melihat fitur wajah itu, tidak ada perbedaan antara keduanya, bahkan matanya, bahkan temperamennya. Xiaoyan menyingkirkan gulungan itu, menatap Feng Tuo dan berkata perlahan, "Terus ikuti kami, tapi kamu menjauh, berani menguping pembicaraanku, mati." Feng Tuo segera mengatupkan kedua tangannya dan dengan malu-malu mundur 100 kaki jauhnya. Xiaoyan tidak khawatir dia pergi. Jika dia ingin pergi, dia pasti sudah pergi sejak lama. Adapun mengapa dia tidak pergi, Xiaoyan mungkin menebak beberapa alasan. Jadi selama esensi darahnya yang abadi masih ada di tangan Xiaoyan, Feng Tuo pasti akan menurutinya. Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan Feng Tuo pergi dengan mudah. Dia masih bisa mendapatkan banyak informasi berguna dari Feng Tuo. Sekarang dia tahu di mana targetnya. Dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya dan mendapatkan kembali tempat dari semangat dunia ini. Setelah Feng Tuo mundur, Xiaoyan segera membungkus sekeliling dengan kekuatan jiwa untuk memastikan bahwa percakapan tidak akan didengar oleh orang ketiga. "Yuan apakah kamu tahu kekuatan penguasa istana Dewa Pemburu?" tanya Xiaoyan. "Ketika aku mengetahuinya, dia sudah melangkah ke keabadian kaisar. Adapun saat ini, aku tidak tahu." Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiaoyan mengerutkan kening lagi setelah mendengar ini. "Sudah berapa lama kamu tertidur, Yuan Xiaoyan bertanya lagi. Mata permaisuri dipenuhi dengan kenangan. Sepertinya itu sudah terlalu lama dan dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas untuk waktu yang lama. Sangat lucu sehingga dia bahkan menghitung dengan jarinya. "Mungkin puluhan ribu tahun," permaisuri berkata dengan ragu, tidak yakin pada dirinya sendiri. "Lebih dari itu," kata kelinci awan es. "Lalu ratusan ribu tahun?" "Bukan, tetapi jutaan tahun," lanjut kelinci awan es. Oke, aku mungkin tahu. Sudah begitu lama, maka kekuatannya mungkin..." Xiaoyan tersenyum kecut. Dia hanya dewa petarung, dan kekuatan kembarannya di subdunia ini mungkin telah tumbuh ke tingkat yang tidak bisa dia bayangkan sama sekali. "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun subdunia tampaknya kaya akan sumber daya di permukaan, jumlah makhluk abadi sebenarnya sangat terbatas. Dan yang mulia mempertimbangkan masalah ini pada saat itu, berada di dalam tidur juga merupakan bagian dari rencana." Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 若是当年不与那人硬然顶上3年之约，恐怕也不会是这个架子。今日13，兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的迎战，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。